Salah satu hal yang buat cek toko sebelah jadi sesuatu yang akhirnya teman-teman ngomongin gitu, berplesetan-plesetan. Kita tetap kasih homage ke film yang pertama dengan cara bikin-bikin yang kayak gini. Di situ kok. Iya, timeline-nya di sini karena apa yang terjadi di series ini kan sudah cukup banyak yang terjadi ya setelah berjalan 2 season. Season yang ketiga juga udah di syuting, tinggal tayang. Jadi aku ngerasa kalau harus beradaptasi pada apa yang terjadi di series ini jadi agak rumit gitu. Jadi aku lebih memilih timeline sebelum seriesnya dimulai. Jadi kita nggak harus menyocokkan dengan yang series. Jadi kita hanya perlu menyocokkan dengan film pertama. Jadi film kedua berjalan 1 bulan setelah film pertama. Kalau yang series kan yang di Empang itu 6 bulan setelah film pertama. Jadi ini sebelum series yang mereka Koafuk buka Empang, ini persis setelah film pertama berakhir. Jadi di film pertama berakhir, Erwin melamar Natalie. Ya inilah proses bagaimana mereka mau menikah. Sebenarnya sih selalu, aku kalau bikin film drama komedi selalu berusaha seimbang. Selalu berusaha komedinya tetap selalu konsisten dari awal sampai habis. Walaupun ada momen-momen yang ketika dramanya serius, kalau kita paksain komedi kan nanti jadi nggak enak ya gitu. Tapi ya selama ini kan banyak teman-teman yang nonton dan bilang kayak naik roller coaster, antara haru, lucu, antara ketawa, nangis ya. Harapannya sih sensasi itu tetap ada gitu. Lucu, haru, sedih itu tetap kita campur-campur jadi satu. Gitu. Kadang-kadang itu magisnya film gitu ya, kita kadang-kadang ngerasa ya kita tahu ini haru gitu, tapi nggak tahu akan segitunya gitu. Tapi setelah apa yang terjadi di pertama, ya bingung juga sih apakah optimis, ini akan seharu ketika adegan Koafuk nangis tokonya tutup, itu kan sedih banget tuh. Apakah aku pribadi jujur ragu gitu bisa mengulang momen sesedih dan setragis itu karena konflik mereka juga sudah berbeda. Tapi tetap pasti ada momen-momen drama yang hopefully walaupun berbeda tapi punya rasa menyentuh juga buat penonton gitu. Pegawai toko kan kalau di akhir film pertama sebagian ada yang bantu studio fotonya Yohan, sebagian ada yang bantu toko kuenya Ayu. Jadi ini adalah rumah Ayu, dia punya toko kue kecil tapi kalau baking dia di sini dia dibantu sama Naryo, karyawan toko, dan Saipul yang di film pertama jadi tukang roti, jadi karyawan toko kue. Di studio foto ada Ojak sama Yadi yang di Penajis 2000 dan Awe, jadi karyawannya Yohan. Nanti mereka ada juga. Jadi konfliknya film ini, kalau konfliknya Erwin mau nikah, calon mertuanya rese, karena kelas sosialnya cukup berbeda, ada banyak hal yang dituntut dari Erwin. Kalau konfliknya Yohan sama Ayu, mereka udah menikah 5 tahun tapi belum mau punya anak. Papa menuntut, ayo dong, masa kalian tunggu apa lagi sih, kan sekarang ekonomi sudah membaik, kerjaan udah lebih stabil, ayo dong punya anak. Jadi kakak beradik ini, Erwin dan Yohan ini punya konflik yang berbeda, walaupun di akhir kita coba pertemukan solusinya. Sebenarnya pesan kalau di konfliknya yang Ayu, pesan yang mau diangkat adalah sekarang kan lagi jadi salah satu isu yang cukup hangat ya. Walaupun film ini latarnya 2016, tapi di tahun 2022 ini belakangan kayak rame isu child free gitu. Apakah iya orang menikah nggak boleh kalau milih, gue nggak mau punya anak, gue cuma mau nikah doang gitu. Nah itu isu yang sebenarnya buat kita juga, buat aku sama Mira ketika kita nulis, ini isu yang buat kita dekat gitu. Kita secara pribadi kita merasa orang tidak seharusnya dituntut untuk memiliki anak hanya karena permintaan orang tua mereka gitu. Punya anak ya itu memang pengennya dari suami dan istrinya gitu. Nah itu yang coba kita masukin ke Ayu dan Yohan. Ketika ada suami istri mendapatkan tuntutan untuk punya anak, padahal mereka sendiri sebenarnya pengen apa enggak sih gitu. Jadi itu isu yang baru dan belum pernah aku sentuh di film manapun sebelum-sebelumnya. Sebenarnya kalau kultur Chinese
sebenarnya kalau dibilang orang Cina nurunin toko ke anak, sebenarnya nggak Cina doang sih. Yang orang yang jualan juga banyak orang Indonesia, sama aja mau suku apapun, mau Padang, mau Madura, kalau punya toko pasti berharap anaknya nerusin gitu. Jadi sebenarnya ternyata setelah filmnya tayang juga baru belajar, oh ternyata ini bukan, it's not a Chinese thing, it's a generation gap thing gitu. Orang tua kita berharap kita nerusin apa yang mereka bangun, sementara anaknya ngerasa gue juga punya kehidupan sendiri kali gitu. Jadi ternyata nggak Cina-Cina amat isunya gitu. Jadi film ini juga tidak, tetap penuansaannya karena mereka keluarga Chinese, Natalie dan ibunya yang diperankan Maya Hasan juga keluarga Chinese, mereka berbeda kelas, ada konflik di situ, tapi konfliknya bukan karena mereka Chinese, karena mereka berbeda kelas sosial gitu sih. Jadi nggak mungkin nggak terlalu kental lah.